Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita bersama dengan Koko Cici. Oke, ini Koko Cici, thank you so much udah meluangkan waktu. Thank you so much. Vincent dan juga Natasha. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Nah, senang sekali nih. Sebenarnya udah lama nih ya. Setup, cuma mungkin waktunya nggak cocok sama. Tapi nggak apa-apa, thank you so much. Oke, boleh perkenalan diri dong, silahkan. Ladies first. Ladies Iya. first. First. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Natasha Daniela as a third runner-up of Koko Cici Indonesia 2022. Silakan Koko. Kalau aku Koko Alvincent, jadi nama lengkapku Alvincent Aprilina, tapi panggilannya Koko Alvincent gitu ya kalau di Koko Cici ya. Dan aku winner Koko Indonesia 2022. Wah, oke. Mungkin banyak juga yang belum tahu gitu kan ya tentang Koko Cici ini. Sebenarnya apa sih ajangnya, apa sih tugasnya, apa sih dan kriterianya apa sih? Mungkin kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Oke. Nah, Natasha nih, kamu apa yang kamu tahu tentang Koko Cici nih? Mungkin boleh di-share nih. Koko Cici. Oke, sebenarnya Koko Cici Indonesia itu adalah sebuah komunitas anak muda yang berisikan anak-anak muda yang sangat semangat untuk menjadi duta budaya Tionghoa, duta pariwisata, dan juga duta sosial. Nah, tapi Koko Cici Indonesia ini adalah yang berajang di Indonesia secara nasional gitu. Ada juga Koko Cici provinsi yang juga mereka turut ikut dalam value yang kita anut. Seperti itu. Jadi saat ini sih kita ada tersebar di 10 provinsi sebenarnya. 10 provinsi. Ya, kalau di Sumatera kita ada di Riau, Lampung, Sumatera Selatan, di Jogja juga ada tuh kalau di Jawa, Jogja, Jawa Timur. Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sulawesi kita di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Selatan. Di Indonesia Timur kita ada di NTB. Jadi memang udah ada 10 provinsi dan masih ada ongoing, kita akan masuk ke beberapa provinsi lainnya untuk bisa bergabung ke Ikatan Koko Cici Indonesia gitu. Nah, kriteria usianya itu dari usia berapa ya? Kalau usianya itu biasanya dari umur 18 tahun hingga 25 tahun. Yes. Gitu. Jadi emang range-nya kurang lebih ya sama seperti pageant-pageant umumnya di Indonesia lah. Jadi kita memang mengambil anak-anak muda sampai dengan dewasa gitu ya yang memang memiliki komitmen juga ke depannya untuk bisa tadi mengemban tugas sebagai duta budaya Tionghoa, duta pariwisata dan juga duta sosial di Indonesia khususnya ya gitu. Nah, untuk kriteria tadi pemilihannya ini sampai nasional tadi ya. Betul. Berarti berawal dari masing-masing provinsi dulu. Betul. Jadi ada kompetisinya, ajang kompetisinya. Dipilih masing-masing. Ya, jadi emang di setiap daerahnya itu kita ada namanya pemilihan Koko Cici regional atau Koko Cici provinsi. Tadi kan masing-masing ada 10 itu, mereka mau mengadakan dulu pemilihan di masing-masing provinsi mereka, kemudian nanti untuk dimajukan ke nasional itu kita tidak melihat apakah harus winner atau bukan. Jadi dilihat bagaimana perkembangan mereka selama mereka menjabat. Gitu. Jadi nggak harus winnernya. Jadi kalau misalkan di daerah mereka selama menjabat memiliki kontribusi besar nih misalkan untuk organisasi, maka mereka punya kesempatan untuk masuk ke Ikatan Keluarga Besar Koko Cici Indonesia. Seperti Jadi itu. tanpa pandang bulu gitu ya. Oke. Nah, yang di tiap-tiap provinsi tuh memang ada kayak penyelenggaranya ya? Betul, kita ada Koko Cici regional provinsi masing-masing. Nah, jadi mereka juga akan menjalankan pemilihan juga di provinsi masing-masing itu. Ini sejak kapan sih pagelaran Koko Cici ini? Maksudnya ajang ini? Oke. Sebenarnya kalau untuk Koko Cici Jakarta, karena sebenarnya Koko Cici Indonesia itu berawal dari Koko Cici Jakarta, itu sudah dimulai sejak tahun 2002. Iya, sudah sangat lama dan pertama mungkin 2 tahun udah 20 tahun lebih ya. Karena kemarin kita juga sempat ngadain acara reuni dan benar-benar kumpul semua. Jadi kumpul semua tuh 20 tahun Koko Cici Jakarta ya waktu itu ya. Koko Cici ngumpul, dedeknya yang mana? Dedek. Semuanya Koko Cici itu ya. Tapi sebenarnya udah ada yang punya anak, udah ada yang berkeluarga juga gitu ya, sangat beragam dan kita masih ngumpul dan saat menyanyikan Mars Koko Cici tuh kita langsung kayak wah jadi ingat semuanya karena semuanya juga memiliki Mars yang sama gitu.
2002 sampai sekarang. Ya, nah Ada reuni kalau lagi, untuk wah. Indonesianya sendiri sebenarnya baru muncul di 2014 kok. Betul. Oh. Gitu, jadi memang organisasinya itu duluannya malah yang Koko Cici Jakarta. Udah berjalan 12 tahun, dilihatnya ada potensi kalau misalkan di provinsi-provinsi ini juga ada yang ngadain Koko Cici pada saat itu. Jadi Iya, kayaknya ada potensi juga untuk dibuat satu wadah besar di Ikatan Koko Cici Indonesia gitu ya, yang bisa mewadahi semuanya. Dan akhirnya 2014 itu pertama kali dibentuk yang namanya Koko Cici Ikatan Koko Cici Indonesia. Tetapi untuk pemilihan yang pertama kali yang skala nasional itu di tahun 2016. 2016. Betul. Jadi 2 tahun setelah dibentuknya organisasi itu baru kita membuat pemilihan pertama di tahun 2016. Nah, kompetisi ini setiap tahun sekali gitu. Kalau untuk di regional kita biasanya 1 tahun sekali. Regional. Tapi untuk Oke. di Koko Cici Indonesianya kita biasa 2 tahun sekali. Betul. Gitu. Jadi tiap 2 angkatan dilihat nih yang mana yang berpotensi untuk dimajukan ke Koko Cici Indonesia. Betul. Seperti itu. Nanti di nasionalnya itu berapa banyak yang akan berkompetisi? Di angkatan Total. kita dulu ada kurang lebih 30 finalis yang datang ke Jakarta untuk berkompetisi gitu. Dari masing-masing Dari provinsi. ada masing-masing provinsi, perwakilan ya. ya? Betul. Dijatain nggak tuh satu provinsi 2 pasang? Iya. Ada. Jadi ya? emang kita memberikan jatah untuk provinsi itu kurang lebih 1 sampai dengan 2 pasang. Oh. Jadi itu untuk mengirimkan ke nasionalnya seperti itu. Oke. Nah, ini kan tadi kan masing-masing dari awalnya kan pasti di regional dulu ya. Betul. Dari mana tadi kalau regionalnya? Kalau aku dari Koko Cici Jakarta. Jakarta. Ya, aku dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Jauh guys. Jauh. Jadi agak ke Jakarta nih akhirnya sekarang. Iya. Berarti dua-duanya ini menang nasional ya? Di Jakarta, maksudnya di kompetisi nasional Betul, ya? betul. Berarti udah terpilih ya dari Jakarta, kamu udah dipilih, kamu juga dari Jogja ya? Nah, Betul. kalau misalnya dari regional dulu ya, Mm-mm. tugasnya apa sih waktu kalian inget gak? Tugasnya dulu apa aja tuh? Ingat yang di regional ya? Iya, regional ya. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri mulai di Koko Cici Jogja itu tahun 2020. 2020 sampai dengan 2022. Kalau di Jogja itu dia 2 tahun sekali diadakannya. Jadi memang kalau untuk Koko Cici regional kan dia mengikuti ketentuan masing-masing provinsi. Betul. Jadi kalau 2 tahun sekali boleh 2 tahun. Nah kebetulan di tahunku itu kita 2 tahun. Apalagi kita kena COVID waktu itu. Iya. Jadi memang banyak banget pengalamannya yang kita dapat selama 2 tahun itu. Kalau di aku sendiri di Jogja mulai dari 2020 sampai 2022 karena kita kena COVID, banyak kegiatan-kegiatan online sebenarnya. Tapi tetap di awal-awal masa jabatan kita sempat turun ke beberapa pasar-pasar di Jogja untuk membagikan hand sanitizer, masker, itu masih memorable banget sampai sekarang. Iya. Terus kemudian di tahun 2021-nya kita mulai lagi untuk pengembangan budaya Tionghoanya. Koko Cici mulai masuk lagi dan aktif. Bersama-sama kalau di Jogja itu ada namanya Jogja Chinese Art and Culture Center, JCACC. Jadi ini adalah paguyuban Tionghoa yang ada di Jogja yang membuat acara-acara Tionghoa yang ada di Jogja. Salah satunya mungkin kalau misalkan teman-teman tahu itu ada Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Ini masuk dalam salah satu destinasi wisata Tionghoa terbesar di Indonesia. Jadi ini ajang tahunan yang juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Jogja. Banyak banget kayak turis-turis mancanegara juga hadir untuk menyaksikan itu gitu. Nah, kita berpartisipasi di dalamnya mulai dari panitia acara, kemudian juga ada yang menjadi MC-nya, ada yang menjadi mungkin ya pokoknya panitia-panitia besar yang menjadi otak-otaknya di dalam tim ini kayak gitu. Seru ya. Seru banget kalau di Jogja. Jakarta juga nggak kalah seru sebenarnya kok. Kalau di Jakarta tuh biasa kita memperingati hari-hari besar Chinese. Contohnya makan onde, kalau nggak makan kue bulan. Ya sekarang nih ya. Ini nih lagi musim-musimnya nih. Musim banget Iya. ya. Kemarin mereka juga sempat terakhir jualan kue bulan sambil kita ada isi acara di Pancoran Peak. Nah, jadi kita sering banget tuh kolaborasi dengan mereka. Setelah itu kita juga ada perayaan Imlek. Biasanya tuh kita buat satu pagelaran teater yang berhubungan dengan Chinese, kayak misalkan apa ya? Mooncake Festival itu biasanya ada ini apa ceritanya Howie dan Chang'e kalau mungkin pada tahu. Nah itu salah satu juga jadi Kayak pagelaran utamanya. Cerita-cerita Chinese lama yang kita angkat Legenda. kembali. Legenda. Kita betul. ngomongnya legenda. Sampai Kengtai masih nggak tuh? Oh itu udah versi Indonesia kalau kami intai kan. Nah, kali ini Howie dan Chang'e ini salah satu yang paling sering juga dijadikan drama musikal lah istilahnya kayak gitu karena ceritanya yang sangat-sangat lekat dengan masyarakat juga. Biasanya juga ada yang 12 shio, nanti ada yang jadi masing-masing binatang-binatangnya, seperti itu sih. Nah, terus nanti kita tampil di mall-mall yang juga menjadi salah satu cara kita untuk fundraising seperti itu. Iya, saya pernah lihat tuh di
mall di Jakarta Barat tuh. Iya. Iya. Betul, Ada betul. talent show juga kayaknya ya. Betul. Kalau talent Iya, show iya. biasanya kita juga menjadi paket pelengkap. Jadi selain ada teaternya atau legenda play-nya, kita juga ada Koko Cici. Apa bilangnya biasanya? Yang Koko Cici All Star. Yap, Oh, All Star. iya. Ya, Koko Cici All Star. Bakat-bakatnya jadi kita jadikan satu di satu wadah, itu namanya Iya, Koko Cici All Star. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa dance, Nari. dan lain-lain. Iya, Itu iya. kita jadikan satu untuk Betul. bisa memberikan satu pertunjukan. Iya. Kita kemas dalam satu acara tertentu yang mungkin bisa menarik perhatian juga Perhatian. dari orang-orang Crowd sekitar. juga Ya. untuk Iya. mallnya. Kalau di Jakarta sekarang udah mulai ada kucing, udah mulai Ya. ada kungfu, Ya, kayak wushu gitu, juga ada, wushu, ya. Jadi udah sangat beragam sih kalau sekarang. Jadi memang sesuai tugasnya tadi. Iya, Ya, betul. memang kita Sebagai fokusnya di budaya Tionghoa. Budaya Betul. Tionghoa dan mensosialisasikan kan biar banyak juga makin banyak yang Yap. tahu ya, Mengenal, apalagi iya. Gen Z, Gen Alpha nih. Iya, Gen Iya. Alpha juga ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya di nasional pasti Yap. kan di kompetisi nih, apa aja sih yang di menjadi kriterianya yang untuk penilaiannya? Oke. gitu? Kalau biasa kita dari Koko Cici sendiri kita punya value yaitu 3B dan 1T. Ya, jadi biasanya kalau pageant lain kan 3B ya. Kalau kita 3B plus 1T. Iya. Iya, iya. Nah, kalau di kita brain, beauty, behavior, and talent. Yes. Gitu. Cuman untuk urutannya sendiri secara spesifik itu kita mulai dari behavior. Behavior, brain, and beauty, baru kita talent terakhir. Jadi emang yang kita nilai paling utamanya di Koko Cici adalah behaviornya. Iya. Bagaimana pembawaan mereka, bagaimana karakter mereka selama mungkin di karantina dan juga makanya tadi aku sempat bilang di awal yang berangkat ke Koko Cici Indonesia itu belum tentu winnernya. Betul. Bukan iya ya. Tapi bagaimana mereka selama menjabat di daerah itu bisa menjadi seseorang yang memberikan dampak besar untuk daerah tersebut kayak gitu. Dan Jadi bisa mencerminkan ya, value ya. ya, Pak, jadi behaviornya ya behavior come first kalau kita. Ya. Gitu. Iya. Terus di kompetisi itu ya tadi selain itu tadi ada kayak catwalknya. Oh ya, kita juga ada catwalk, ada pelajar public speaking, Public speaking, terus kita oke. juga ada pengembangan talent, dan juga ada nari ya. Kalau jadi kayak kita juga harus bisa menggunakan badan kita dengan baik gitu. Yes. Jadi motoriknya juga Motoriknya dites di juga sana dites. gitu ya. Koko dan Cici juga sama ya? Semua. Betul. Oh, wah. Memang Bagus itu salah banget ya. satunya. Iya, Jadi iya. emang dicoba untuk diasah semaksimal mungkin karena semuanya pasti bisa nari. Kalau menurut Koko Cici itu semua pasti bisa nari, semua pasti punya kemampuannya, semua pasti bisa ngomong. Iya. Ya, bisa ngomong di depan kamera, bisa ngomong di depan Iya. publik karena kan kita akan menjadi istilahnya ya. Secara kasar kita akan ngomong kita akan menjadi public figure. Jadi gimana pun Iya. juga kita harus bisa menjadi Betul. spokesperson lah Iya, untuk banyak spokesperson. orang kayak gitu. Betul. Wah, keren. Berarti bener ini kayak pelatihan juga ya. Betul. Iya. Ya, ikutan di sini juga kan otomatis Ya. dilatih, tinggal ya siapa menangnya lah ya. Betul. Betul. Kayak Biar karantina, sempat menang ya. kayak bootcampnya. Kayak gitu. Wah, berapa lama tuh situ? Kita biasanya sih tergantung, jadi masing-masing provinsi atau di Indonesia tergantung Yang nasional? masing-masing. Kalau di nasional kemarin kita 1 minggu Satu minggu. Satu untuk minggu yang offline. online dan 1 minggu untuk offline. Online kita 1 bulan bahkan. Oh iya, tapi cuma Online hari 1 Senin. bulan? Iya, jadi online kita 1 Kumpul. bulan per minggu ya. Jadi kita per minggu ada materinya. Kemudian waktu kita dibalikin ke Jakarta, bukan dibalikin, dikumpulin di Jakarta ya, bukan masing-masing dari provinsi ya. Iya. Dikumpulin di Jakarta, itu kita dikasih waktu 1 minggu lagi untuk karantinanya yang Betul. Offline. Setiap hari. Gitu. Setiap hari, bener-bener setiap hari. Iya. Karena kalau di online kan kita nggak bisa latihan Yes. nari, nggak bisa blocking catwalk, nggak bisa latihan yang lebih motorik ya, secara Iya. motorik. Nah, disitulah kita digembleng habis-habisan untuk nari dan catwalk dan segala macamnya itu. Wah, mantap ya. Saya juga penasaran nih, pengen lihat juga Vincent juga Natasha catwalk. Wah, Kita lihat ya. catwalknya nanti kalau mau ada di YouTube sebenarnya sudah ada catwalk kita. Jadi kalau misalnya mau ditonton di YouTube ada kok. Oke. Nah, selama ikutan ini pasti banyak sekali ya kesan-kesan dan juga banyak sekali ya opportunity terbuka ya. Betul. Ya. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Mungkin salah satu contohnya jadi kita dipanggil atau diundang ke stasiun TV, beberapa stasiun TV untuk Iya. ngomongin mengenai budaya Tionghoa, mengenai pariwisata dan juga sosial, dan itu adalah sebuah berkat ya, Ya. maksudnya kayak anugerah orang juga kita bisa sekalian raise awareness mengenai pengetahuan orang akan budaya Tionghoa dan juga Iya. Koko Cicinya itu sendiri. Mantep. Nah, ini salah satu kenapa kita suka podcast sama para pageant atau ini, karena ini dukung anak-anak muda. Kan? Betul.
lewat kayak ajang kompetisi ini anak-anak muda juga ya Gen Z itu kan pasti dilatih, di-equip, terus ketemu banyak orang, Betul. public speakingnya juga, jadi kan skillnya mereka nambah. Betul. Dengan skill nambah kan otomatis di marketplace bisa berkompetisi. Betul. Dan bisa ya menjadi yang terbaik ya. Betul, Iya. betul. Itu setuju banget karena memang kebetulan juga kalau misalnya dilihat sekarang banyak juga anak Koko Cici yang mungkin mulai jadi entrepreneur, ada Iya. juga yang mungkin masuk ke bidang-bidang profesi masing-masing dan Iya, sukses seperti sukses, itu. iya. Katakanlah banyak juga nama-nama besar ya sebenarnya Iya. di kita Iya. ya. Mungkin kalau teman-teman tahu kayak di Koko Cici Jakarta itu ada Ko Ivan Lee Kabul yang sekarang jadi salah satu host presenter di TV juga. Kemudian ada Edozel juga Iya. dari Koko Edozel Cici, juga ya? Koko Cici Oh, Jakarta. Gitu. Iya, Ini aku sebut namanya di sini beberapa yang udah gede-gede banget juga gitu ya. Masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Iya. Kita Iya. terdiri dari banyak saya profesi, ada Betul. yang pilot juga ada, Pilot juga ada yang jadi dokter juga ada, Iya. pramugara juga ada. Keren. Beragam banget. Jadi memang itu membuka banyak pintu, terutama untuk kita generasi muda untuk bisa bersaing di bidang-bidang profesi Iya. kita gitu. Karena nggak secara public speaking aja, tapi kayak saat kita bertemu dengan orang-orang kita jadi lebih berani untuk ngomong. Iya, Karena iya. kalau misalkan kita di Koko Cici Jakarta maupun di Koko Cici Indonesia, kita mau nggak mau kan, sebenarnya kita Iya, mau iya. nggak mau merepresentasikan Iya, supaya iya, nama Koko Cici tidak jelek. Tapi nantinya ke depannya kita juga akan merepresentasikan diri kita Yes, sendiri. betul dong. Jadi kita juga sudah terbiasa dengan itu. Menurut aku soft skill-nya Koko Cici itu bagus banget sih. Iya, mantap. Wow, keren. Nah, buat teman-teman bisa ikutan nih, khususnya syaratnya umurnya berapa maksimal? 17 sampai dengan 25. 17 sampai 25. Ya mumpung belum 25 atau belum 26 ya, masih 25 masih bisa Masih ya, bisa, Mas? masih bisa. Bisa ikutan. Nasional juga sama ya? Sama. Sama. Pas banget ya buat anak-anak muda, berarti yang lulus kuliah lah ya. Atau masih SMA? Banyak apa? Iya, SMA akhir mungkin ya mau sorry. lulus ya. Mau lulus SMA akhir ya? SMA akhir mau lulus itu udah bisa sebenarnya. Pas kuliah juga ya? Betul. Tapi kebanyakan memang yang ikut Koko Cici itu anak-anak Anak kuliah. kuliah. Iya. Betul. Iya. Oke, anak kuliah bisa ikutan. Iya. Betul. Ya, memperluas network juga. Betul. Upgrade skill. Oke, satu buah pertanyaan terakhir apa nih? Rahasia sukses, tips sukses alam kalian berdua nih, Vincent dan juga Natasha. Mungkin ladies Rahasia first. sukses yang pastinya adalah tetap mau berusaha ya, karena saat ini mungkin kita lihat banyak banget generasi-generasi yang terutama yang saat ini memasuki dunia yang kita bilang usia dewasa lah gitu. Banyak orang yang patah semangatnya duluan. Mulai capeknya duluan, mundur duluan gitu. Nah, itu yang banyak banget terjadi saat ini. Sedangkan kalau kita mau sukses otomatis kita harus ngejar sampai akhir nih. Istilahnya sampai garis finish lah, kita harus kejar terus. Nah, sama kayak kita juga, kita ikut Koko Cici bukan berarti kita berhasil terus. Ada ups and downs-nya juga. Bagaimanapun juga selama kita karantina, itu yang membuat kita bisa melewati semua karantina itu karena kita bareng-bareng sebenarnya. Karena di Koko Cici kita diajarkan untuk kebersamaan. Ya, togetherness. Jadi ya mungkin lebih kepada mengikuti budaya Tionghoa. Mungkin kalau Ko Ruby juga tahu ya, budaya Tionghoa kita tahu lah ya. Basicnya adalah kekeluargaan, kebersamaan ya kan. Makanya kalau kita tiap Imlek kita juga ngumpul ya. Itu yang kadang mungkin sekarang banyak yang hilang ya. Orang-orang mulai lebih merasa individualis, memikirkan dirinya sendiri yang akhirnya untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungannya juga itu nggak bagus-bagus banget kita katakan, karena ya pada akhirnya mereka akan gampang patah semangat, tidak ada support dari sekitarnya. Meanwhile kalau kita mau mencapai sesuatu, mau mencapai kesuksesan lah kita bilangnya, itu pasti harus ada struggle-nya, harus ada yang dikorbankannya, harus ada dukungan dari orang-orang sekitarnya, dan itu yang kita selalu bilang bahwa gimana pun Koko Cici satu. Betul. Ini value-nya kita, Koko Cici adalah satu. Kita saling support, kita saling memberikan doa. Even kalau kita ada project-project di luar sana yang misalkan tidak terkait dengan Koko Cici, kita selalu akan mencoba mencari ataupun reach out Koko Cici kita duluan. Karena basically di Koko Cici kita punya banyak talent. Jadi kita bisa memberikan kesempatan juga, bisa membantu juga teman-teman di Koko Cici. Jadi ini menjadi wadah yang positif lah untuk anak muda untuk bisa mencapai kesuksesan mereka masing-masing di bidangnya masing-masing juga. Kayak gitu sih mungkin. Wah, keren. Setuju banget sih sama Ko Vincent kan. Kalau Ko Vincent lebih ke berusaha dan jangan patah semangat ya. Kalau dari aku sendiri tetap jangan lupa bersyukur sih, karena mau gimana pun juga kalau misalkan kita terlalu bersemangat tapi nggak
sukses nanti takutnya kita jadi terlalu kecewa dengan diri sendiri. Jadi tetap diimbangi dengan bersyukur dan yang pastinya kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Let's do the best and let God do the rest. Seperti itu. Wah, keren banget. Top. Ini nih anak-anak muda ya kan menuju generasi emas. Ya, Indonesia emas ya. 2045 ya. 2045. Wah. Kalau bisa kita majuin 2035 ya Pak. Set gitu ya. Iya. Ya tapi dibutuhkan ya tadi ya, kerja keras, pantang menyerah, dan bersyukur ya. Thank you so much ya. Thank you banget, kita yang thank you banget udah dikasih kita kesempatan nih untuk bisa ngobrol juga ke teman-teman muda mungkin di sini yang mungkin selama ini doubting their self kayak masih meragukan diri mereka bisa ngapain sih. Sebenarnya mereka bisa melakukan banyak hal. Jadi kalian semua yang lagi nonton ini juga mungkin semuanya bisa melakukan banyak hal. Jadi jangan pernah meragukan diri sendiri, jangan pernah meragukan kemampuannya. Dan pastinya Koko Cici akan selalu terbuka untuk kalian semua. Wow. Dan sebenarnya banyak banget kok Koko Cici yang baru ikut Koci dan mereka sebenarnya belum terpampang dengan apapun di luar. Jadi kayak this is their first step to success. Itu juga banyak banget Koko Cici yang baru ke-trigger atau misalkan baru mau coba di dunia MC, entertaining atau apapun itu melalui Koko Cici. Jadi jangan takut ya untuk daftar. Buat teman-teman masih ada kesempatan nih. Masih ada kesempatan karena kita di provinsi juga kan setiap tahun ada pemilihan. Dan yang pastinya ini satu lagi yang kita harus sounding adalah menjadi Koko Cici tidak berarti kalian harus keturunan dari etnis tertentu ataupun Tionghoa, itu tidak sama sekali. Kita terbuka untuk semuanya. Jadi panjang nih, udah terakhir malah kita ya agak panjang dikit nggak apa ya. Kita terbuka untuk semua kalangan. Kita terbuka untuk semua etnis, kita terbuka untuk semua agama, kita tidak membedakan apapun karena satu hal, kita menjadi duta budaya Tionghoa, duta pariwisata dan juga duta sosial. Budaya itu tidak pernah dicampur adukan dengan etnis, tidak pernah dicampur adukan dengan agama, tidak pernah dicampur adukan dengan ras apapun. Budaya adalah budaya berdiri sendiri dan kita semua yang ada di sini wajib ya untuk bisa preserving the culture. Terutama kalau di Koko Cici ini kita adalah budaya Tionghoa yang kita preserve karena memang ini salah satu budaya nasional juga saat ini Ko Ruby yang mungkin banyak ditinggalkan juga sama generasi muda, sedangkan kita punya banyak banget di Indonesia yang potensial, mulai dari penyanyinya banyak yang sama menyanyi Mandarin banyak nih sekarang. Kuceng salah satu kecapi Tionghoa yang kita udah nggak asing lagi lah sekarang gitu ya. Kemudian banyak juga misalkan Diabolo, mungkin Ko Ruby juga nggak tahu Diabolo ini adalah yoyo Cina. Yoyo Cina yang dilempar-lempar itu jadi salah satu budaya yang perlu kita preserve juga. Banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan untuk Indonesia dari hal paling kecil aja kayak gitu. Jadi intinya passionate about budaya Tionghoa itu sendiri aja. Betul. Keren. Sangat menginspirasi, sangat juga ya bisa memberikan contoh buat teman-teman yang lain ya. Jadi tahu dulu, jadi juga saling support satu sama lain. Keren banget, thank you banget Koko Indonesia, Cici juga, Cici Indonesia. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Nanti bisa cek IG-nya Koko Cici ya, atau masing-masing nih, Alvincent juga Natasha. Nanti saya taruh di description. Kita ada di @ikoci_id kalau yang di Koko Cici Indonesia ya, dan pantengin terus karena di akhir tahun ini kita akan melaksanakan pemilihan nasional lagi. Jadi ditunggu. Kita lihat siapa yang akan menjadi penerus kita gitu ya di nasional nanti. Jadi tetap dipantengin aja di IG @ikoci.id kalau Ikoci ya. Oke teman-teman, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman dan juga ada Alvincent dan juga Natasha. Bye bye. Thank you.